Halo teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Maderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Pada siang hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang satu peralatan radio komunikasi yang saya yakin sudah sangat familiar dengan teman-teman semua yang biasa digunakan untuk membantu dalam komunikasi radio, yaitu adalah antena tuner ya. Dan antena tuner yang saya akan sharing pada siang hari ini yaitu dari Kenwood dengan model adalah AT230. Dan antena tuner ini biasanya itu berpasangan dengan radio komunikasi Kenwood yang sudah sangat melegenda, yaitu Kenwood TS430S ya. Nah, ini biasanya antena tuner yang ini. Oke teman-teman, dan kita lihat di sini ya. Antena tuner ini pada prinsipnya adalah untuk menyesuaikan impedansi dari output radio ke input daripada antena ya. Oleh karenanya di sini ada dua hal, yaitu R-tune dan X-tune ya. Ini untuk menyesuaikan agar terjadi impedansi yang sesuai antara radio dan juga adalah input ke antena. X-tune ini berarti ini adalah bagian loading ya, yaitu untuk membentuk satu nilai induktansi. Antena tuner ini produk lama sebenarnya. Ini mulai dipakai diperkirakan sekitar pertengahan tahun 80-an ya. Nah, bicara tentang antena tuner, sebenarnya untuk menyesuaikan impedansi dari radio terhadap antena itu ada beberapa peralatan. Yang pertama adalah biasa disebut dengan coupler, yaitu satu rangkaian di mana terdiri pada coil atau induktansi dan juga adalah kondensator, yaitu kapasitor variabel yang bisa dicune sehingga dari dua nilai tersebut didapatkan impedansi yang sesuai antara output dari radio dengan input daripada antena. Di coupler itu tidak ada indikator untuk mengetahui SWR-nya. Nah, sementara kalau untuk antena tuner ini selain untuk bisa setting daripada impedansinya ya, itu untuk tuning antena, juga kita bisa mengetahui adalah berapa SWR-nya. Jadi di sini ada SWR-nya juga. Nah, ini perbedaan antara coupler dengan antena tuner. Kemudian antena tuner sendiri ini ada yang sifatnya konvensional seperti ini ya, artinya harus di setel dulu, harus di set dulu ya, supaya mendapatkan nilai impedansi dari radio ke antena ya. Nah, ada pula yang automatic antena tuner, artinya kita tidak sudah tune lagi ini, tapi langsung bisa menyesuaikan dari output radio ke input daripada antena. Nah, yang saya akan sharing ini tipe adalah Kenwood AT230. Ini adalah masih antena manual atau yang konvensional. Baik, kita lihat sekarang Kenwood antena tuner AT230. Oke, di sini ada beberapa selektor. Ini range untuk power yang dimasukkan ke antena ini. Jadi ini bisa 20 watt sampai 200 watt ya maksimumnya. Kemudian ini adalah untuk mengetahui antara sinyal yang diteruskan dari radio ke antena dan yang direfleksikan, yang dibalikkan. Nah, kalau misalnya yang dibalikkan besar berarti SWR-nya adalah tinggi. Kemudian ini adalah power ya, ini untuk mengetahui power output dari pemancar. Kemudian kalau kita switch ini ke sini, ini berfungsi untuk mengkalibrasi dari SWR antena tersebut ya. Jadi ini seperti kita set ke sini, ini merupakan kalibrasi ya. Ini ada kalibrasinya, dimana kalau sudah jarumnya mentok, kita akan set ke bawah, kita akan ketahuan SWR-nya berapa. Nah, ini untuk setting SWR-nya. Sementara untuk tuning daripada impedansi supaya didapatkan yang match itu daripada dua bagian. Di sini ada R-tune dan ada X-tune.
dan ini memang perlu seni tersendiri ya, sehingga kita bisa putar ini sampai dapatkan kombinasi dari air tune dan egg tune ini mendapatkan SWR yang terendah. Nah, itulah kondisi dalam keadaan match. Nah, di samping dia sebagai penyesuai impedansi dari radio ke antena, antena tuner Kenwood AT230 ini juga berfungsi sebagai antena selektor. Jadi di sini ada antena 1, antena 2 ya. Kemudian adalah ini atau untuk dummy load. Ini kalau kita pakai di sini ya, kita lihat di sini, ini berarti kalau selektor dipakai di sini, ini berarti tidak menggunakan antena tuner ini ya. Artinya ini hanya dipakai untuk selektor. Nah, kalau kita misalnya kita set ke sini, ini kita menggunakan antena tuner ini untuk matching ya. Jadi ini ada antena 1, antena 2, antena 3. Jadi kita bisa set 3 antena. Kita akan lihat nanti di belakangnya bagaimana connectivity dari ketiga antena ini ya. Jadi sekali lagi, kalau kita set di sini, ini adalah langsung tidak menggunakan antena tuner ini ya. Kemudian kalau kita misalnya di switch ke sini, ini antena 1, berarti kita setting antena 1 melalui tuner ini, didapatkan matchnya di berapa, yaitu dengan cara mengkombinasi setting dari dua bagian ini, yaitu air tune dan egg tune. Demikian juga untuk antena 2, antena 3. Jadi selain dia berfungsi sebagai antena tuner, juga sebagai SWR, ini antena ini juga bisa digunakan untuk antena selektor. Artinya kalau kita misalnya menggunakan beberapa antena, kita bisa switch di sini ya. Antena 1, 2, dan 3, jadi 3 antena. Kemudian range frekuensinya ini untuk Kenwood AT230 ini ada beberapa band ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 band. Jadi ini seperti ini adalah di posisi 7 MHz. Kalau switch ke sini berarti ini adalah untuk setting di frekuensi 3,5 MHz. Demikian seterusnya ya. Ini ada beberapa frekuensi, dan antena tuner ini termasuk yang lengkap ya untuk range frekuensinya. Ini bisa dipakai dari mulai 1,5 MHz ya. Ini adalah di 160 meter band sampai ke 28 MHz ya. Jadi lengkap sekali. Nah, sekarang mari kita lihat bagian belakang dari antena tuner AT230 ini ya. Jadi di sini ini ada untuk grounding ya. Ini untuk dihubungkan ke ground. Kemudian ini adalah antena untuk inputnya. Jadi ini input dari radio ya. Kemudian di sini ada antena 1 ya. Jadi ini bisa dihubungkan ke antena 1 kalau kita menggunakan satu antena. Kemudian ini bisa dihubungkan ke antena yang kedua ya, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, ini bisa dijadikan selektor ya di sini ya. Antena 1, antena 2 ini ya. Bisa kita lihat antena 1 di sini, antena 2 di sini. Oke ya. Nah, ini di belakangnya ini yang membedakannya untuk connectivity-nya ya. Ini adalah antena 2 ya. Kemudian yang ini adalah antena 3. Nah, di sini ada antena untuk 3. Antena 3 ini cukup menarik karena tidak menggunakan konektor untuk coaxial cable seperti ini. Tapi ini langsung seperti ini. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk antena long wire. Artinya kita bagian antena yang aktif ini langsung dihubungkan ke sini. Sehingga antena ini dari mulai sini sampai ke ujung antena itu sudah merupakan bagian antena. Tapi kalau yang ini disalurkan dulu melalui coax dari RF yang dari radio itu, kemudian baru dipancarkan setelah di ujung antena. Nah, kalau ini adalah untuk long wire. Nah, ini cukup bermanfaat untuk teman-teman yang biasa melakukan kegiatan di luar ruang atau outdoor ya. Kadang-kadang kita kesulitan untuk memasang antena ya. Nah, ini bisa gunakan ini. Kita gunakan katakanlah misalnya untuk 80 meter band ya. 80 meter itu seperempat lambdanya katakanlah 20 kurang ya.
Jadi kita bisa pasang dari sini antena lebih kurang panjangnya adalah sepanjang 1/4 lambda daripada 80 meter band tersebut. Kemudian kita tune di sini. Nah, kita tune di sini. Sehingga kita dapatkan SWR yang rendah, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini manfaat daripada bagian antena yang ketiga ini. Jadi ini bisa digunakan dalam kondisi darurat. Kita gunakan kabel yang ada 1/4 lambda. Kita tidak usah terlalu repot untuk setting memotong daripada kabel tersebut. Dan ini sangat bermanfaat untuk di kegiatan emergensi. Nah teman-teman, itu kita lihat bagian belakang ini dari antena tuner AT230 dari Kenwood ini. Saya bisa ulang bahwa ini adalah untuk input dari radio, kemudian yang ini adalah untuk antena 1 ya. Ini antena kedua dan ini antena 3, dan antena 3 ini khusus untuk long wire ya. Nah sekarang kita lihat yang ini ya, ini adalah untuk dummy load ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui sebelum kita setting ke antena, kita lihat dulu apakah dari radio terhadap antena tuner ini sudah cukup match atau tidak. Kita pasang di sini dummy loadnya ya. Kalau sudah bagus berarti antara radio dengan antena tuner itu sudah tidak ada masalah. Baru kita setting sekarang di antena 1, 2, atau 3. Oke teman-teman, itulah sedikit sharing dengan teman-teman semua mengenai peralatan lama yang saya punya ini. Ini adalah antena tuner dari Kenwood AT230 yang biasanya berpasangan dengan transceiver high frequency dari Kenwood yang cukup melegenda, yaitu TS430. Nah teman-teman, ini saya coba antena tuner ini untuk setting di frekuensi 7 MHz ya. Ini power saya gunakan hanya 10, dan ini saya settingnya di 7.100 MHz. Kita lihat sekarang bagaimana SWR-nya ya. Nah ini kita lihat saya di setting di antena 1 ya, karena di belakang menggunakan antena 1, kemudian di switch di 7 MHz ya. Kita ingin lihat dulu SWR-nya. Karena ini saya gunakan powernya hanya 10 watt untuk di radio ini, maka saya di sini gunakan dijangkah atau di set di maksimum dari indikator ini adalah 20 watt ya. Nah, kita lihat sekarang SWR-nya, ini kalibrasi dulu ya. Oke. Kemudian kita set sini ke SWR ke bawah. Oke. Wah, tinggi sekali. Nah, saya akan coba setting. Pertama, saya akan coba dari RQ-nya dulu ya, turunin. Sampai turun. Sejauh mana turunnya? Oke, ya. Naik lagi. Oh, berarti di sini. Kita sekarang untuk mengejar SWR tadi yang masih tinggi, saya coba gunakan ini. Action yang pakai. Iya, makin turun. Oke. Balik lagi sini. Ya. Sampai turun. Oke, paling rendah di situ. Kita coba lagi nih ya. Sampai yang paling rendah. Oke. Coba lagi nih sampai yang paling rendah. Coba lagi nih. Oke. Hampir nyender. Nah, ini sudah betul-betul di SWR yang paling baik. Kita lihat sekarang, cek ya. Ini sekian. Oke. Kita kebawahkan. Ya, ini sudah bagus sekali. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk setting daripada antena tuner AT230 dari Kenwood ini. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Dengan saya di sini Momon Esmadroni, dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa lagi 73. Bye bye.